Aku mudah terkena penyakit. Aku didiagnosis mengidap anemia aplastik di usia 11 tahun. Sistem kekebalanku sangat buruk. Tubuhku lemah, bahkan berjalan beberapa langkah pun melelahkan. Saat kondisiku parah, aku terbaring di ranjang. Dokter bilang aku bisa terinfeksi karena kekebalan tubuhku buruk sehingga demam tinggi. Dan jika terluka, pendarahanku mungkin tidak berhenti, bisa fatal. Separah itukah? Ya, setelah menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa, kondisiku membaik dan aku bertugas di gereja. Bertahun-tahun berlalu, aku tak mengalami gejala. Aku melihat ini berkat Tuhan dan aku bersyukur. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku bertugas memproduksi video. Saat memikirkan video ini bersaksi tentang pekerjaan Tuhan, aku merasa pekerjaan ini sangat bermakna. Iya. Lalu kupikir, jika aku bekerja keras dan membuat video kesaksian tentang Tuhan, aku dapat bagian dalam perbuatan baik. Bukan saja mendapatkan berkat Tuhan, aku juga akan diselamatkan Tuhan dari bencana besar. Ini membuatku bekerja keras dalam keterampilan profesional dan prinsip agar menghasilkan banyak karya kesaksian. Setiap kali menonton klip yang kubantu pembuatannya, hatiku senang dan merasa termotivasi untuk bekerja. Untuk hasil yang lebih baik, aku mencari informasi, mempelajari keterampilan terkait dan membahasnya dengan yang lain. Terkadang diskusi sampai pukul 3 pagi. Aku sudah lemah, jadi begadang terlalu berat untukku. Tapi setelah dipikir-pikir, selama bertahun-tahun tubuhku baik-baik saja, dan aku begadang demi hasil yang lebih baik. Aku juga produktif dalam melaksanakan tugas, dan aku yakin Tuhan melindungiku. Asal aku melaksanakan tugasku dan mencapai hasil, ada harapan untuk diselamatkan. Meski aku lebih menderita, itu sepadan. Suatu hari pengawas memberitahu aku, "Saudara, kami tahu kesehatanmu kurang baik. Sekarang ini beban kerja kita berat dan takutnya jika terus dilanjutkan penyakitmu kambuh. Sebaiknya kau diperiksa di rumah sakit. Jika semua normal, kau bisa melanjutkan tugasmu. Jika hasilnya kurang baik, kau bisa pulang dan bekerja semampumu sambil menjalani pengobatan." Iya, ini untuk melindungi kesehatanmu. Iya, tapi saat itu aku tak mampu tunduk dan hatiku tak tenang. Kupikir ini saat yang penting dalam tugas. Saudara-saudariku aktif melakukan tugas mereka. Jika ada penyakit dalam tubuhku saat ini, aku tak akan mampu mengumpulkan perbuatan baik dan memperoleh hasil yang baik. Lalu apa yang akan kupersembahkan kepada Tuhan? Apa akhirnya aku disingkirkan Tuhan dan jatuh ke bencana? Aku telah hasilkan karya beberapa tahun terakhir. Jika aku pulang untuk memulihkan kesehatan dan tidak melanjutkan tugas, bukankah harga yang kubayar selama ini sia-sia? Aku menderita, merasa bingung dan lemah untuk melaksanakan tugas. Kulihat rekan-rekanku yang sehat tidak perlu cemas seperti itu. Mereka bisa bertugas dengan tenang. Tapi aku akan kehilangan segalanya. Makin lama aku merasa negatif, masa depanku suram. Aku tak semangat bertugas. Saat hal ini terjadi, kita mudah salah paham soal Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran. Ya. Kemudian aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku merasa sedih dan negatif. Aku mengeluh dan salah paham. Aku tak mampu keluar dari keadaan ini. Cerahkanlah aku agar paham kehendak-Mu dan watakku yang rusak dan tunduk pada pengaturan-Mu. Amin. Lalu aku membaca firman Tuhan. Zaman sekarang banyak orang keadaannya seperti ini. Demi berkat, aku harus mengorbankan diriku bagi Tuhan dan membayar harga baginya. Demi berkat, aku harus tinggalkan segalanya bagi Tuhan. Aku harus menyelesaikan yang Dia percayakan dan bertugas dengan baik.
Ini didominasi niat mendapat berkat, yaitu berkorban untuk mendapatkan upah dari Tuhan untuk mendapatkan mahkota. Mereka tidak punya kebenaran di hati dan hanya memahami doktrin yang mereka pamerkan. Jalan mereka adalah jalan Paulus. Iman semacam itu adalah tindakan kerja keras terus-menerus. Mereka merasa makin banyak yang mereka lakukan, makin membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Makin banyak yang mereka lakukan, Dia makin puas. Makin banyak yang mereka lakukan, makin layak mereka akan mahkota di depan Tuhan dan makin besar berkat yang diperoleh. Mereka mengira jika mampu menanggung derita, berkhotbah, dan mati demi Kristus, jika mampu mengorbankan hidup dan menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan, mereka akan menjadi orang yang mendapatkan berkat terbesar dan diberikan mahkota. Inilah yang Paulus bayangkan dan cari jalan yang dia tempuh. Dan di bawah tuntunan pemikiran seperti itulah dia melayani Tuhan. Bukankah pemikiran dan niat itu berasal dari natur jahat? Sama seperti manusia duniawi yang yakin bahwa mereka harus mengejar pengetahuan dan usai memperolehnya mereka bisa menonjol, menjadi pejabat, dan punya status. Dengan status, mereka pikir dapat mewujudkan ambisi, membawa rumah tangga dan bisnisnya naik hingga makmur. Bukankah orang tidak percaya menempuh jalan ini? Mereka yang dikuasai natur jahat ini, imannya hanya akan seperti Paulus. Mereka pikir, aku harus membuang semua untuk berkorban bagi Tuhan. Aku harus setia di hadapannya. Pada akhirnya, aku pasti menerima upah yang besar dan mahkota yang indah. Sama seperti orang duniawi yang mengejar hal-hal duniawi, tidak ada bedanya dan tunduk pada natur yang sama. Saat manusia punya natur jahat ini, mereka berusaha mendapatkan pengetahuan, pembelajaran, status, dan menonjolkan diri. Jika percaya Tuhan, mereka akan mencari mahkota dan berkat yang besar. Jika tak mengejar kebenaran dalam iman, orang akan menempuh jalan ini. Ini fakta yang tidak dapat diubah, ini hukum alam. Jalan mereka yang tidak mengejar kebenaran bertentangan dengan jalan Petrus. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkapkan keadaanku. Kupikir menderita kesukaran dan membayar harga dalam tugasku agar aku dapat berkontribusi bagi penyebaran Injil Kerajaan, membuatku dipuji dan diberkati Tuhan, serta diberi upah dan diselamatkan Tuhan. Demi tujuan ini, aku begadang tanpa mengeluhkan penderitaanku. Tapi saat aku tidak dapat bekerja karena kesehatanku, keinginanku untuk diberkati hancur, sehingga tekad bertugasku lenyap, dan aku tak mau berkorban. Aku sadar aku bertransaksi dalam kepercayaanku. Aku mengejar pekerjaan produksi dan peran penting sebagai sarana meminta berkat Tuhan. Aku selalu bilang aku rela menderita, tapi itu hanya demi mendapat berkat. Aku menipu dan memanfaatkan Tuhan. Niatku sungguh hina. Pengawas memintaku ke rumah sakit, menyingkapkan pandangan salahku akan pengejaran dan niat hina, dan membuatku sadar bahwa pengorbananku palsu. Ini perlindungan Tuhan. Iya. Dengan ini aku sadar, aku tak boleh menolak lingkungan ini. Aku harus tunduk, mencari kebenaran, mengatasi ketidakmurnian dalam kepercayaanku dan watak rusakku. Iya. Iya. Setelah itu, aku ke rumah sakit untuk diperiksa. Lalu bagaimana hasilnya? Indikator darahku lebih rendah daripada orang normal dan trombositku jauh di bawah normal. Aku rentan mengalami pendarahan kalau tidak menjaga kesehatan. Pengawas dan saudara-saudari menyarankan agar aku pulang dan melanjutkan tugasku setelah sembuh. Lalu, aku pulang untuk menyelesaikan pengobatan dan sesekali periksa. Beberapa bulan berlalu, tapi kesehatanku tak membaik. Aku merasa cemas. Aku berobat ke Sinsetua. Dia bilang, pemulihanmu akan lama.
kondisimu parah dan butuh waktu lama untuk sembuh. Aku sangat kecewa setelah mendengar ucapannya. Aku pikir setelah aku memulihkan kesehatan, aku bisa kembali bekerja begitu kondisiku membaik. Aku sudah berobat hampir setahun. Mengapa kondisiku tak membaik? Tahun itu, Rumah Tuhan memproduksi banyak film dan video, tapi aku tak bisa ambil bagian karena alasan kesehatan. Aku takut tak bisa melakukan tugas ini lagi. Tanpa perbuatan baik, apa aku bisa diselamatkan saat pekerjaan Tuhan berakhir? Makin lama aku makin merasa negatif. Dalam perjalanan pulang, aku melihat daun tertiup angin. Aku merasa tak berdaya dan sedih, dan hanya bisa mengeluh. Mengapa aku menderita penyakit ini, sedangkan saudara yang lain sehat? Kalau aku asal-asalan dalam tugas dan membuat kekacauan, atau tidak efektif sehingga tidak bisa bertugas, aku bisa membalikan keadaan dengan bertobat. Tapi kesehatan yang buruk itu kondisi bawaan dan tidak bisa kuubah dengan kerja keras. Memikirkan ini, aku merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ini membuatku merasa sedih dan sengsara. Setibanya di rumah, aku seperti bola kempis. Semangatku hilang. Kupikir penyakitku seperti ini. Tak ada yang bisa mengubahnya. Kalau aku tak bisa bertugas, apa ada harapan untuk diselamatkan? Jadi, aku mulai menyerah. Kuhabiskan waktu untuk menonton TV dan mengobrol dengan orang lain secara daring. Hubunganku dengan Tuhan makin jauh, rohku makin gelap dan kosong. Ini jalan yang berbahaya. Iya. Saat kita merasa negatif karena sakit, kita harus berdoa dan tak menyerah pada diri sendiri. Itu hanya merugikan diri kita. Iya. Lalu, bagaimana kau mengubah keadaanmu? Tiba-tiba aku sadar keadaanku sama dengan orang tidak percaya. Bagaimana aku bisa disebut orang percaya? Jika aku terus mengalami kemerosotan, aku akan makin rusak dan akhirnya disingkirkan Tuhan. Iya. Karena ini, aku merasa agak takut. Aku tidak boleh terus seperti ini. Aku harus merenung dan mencari kebenaran untuk mengatasi masalahku. Iya. Lalu, kubaca satu firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Tidak ada yang lebih memberontak dibanding ketika orang tidak menerima kebenaran, dan tidak ada yang lebih berbahaya bagi mereka. Jika orang-orang ini terus-menerus tidak mampu menerima kebenaran, itu berarti mereka adalah orang-orang tidak percaya. Dan begitu harapan orang-orang tersebut untuk diberkati menjadi musnah, mereka akan menyimpang dari Tuhan. Apa alasannya? Yang mereka kejar adalah supaya diberkati dan menikmati anugerah Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengejar kebenaran. Bagi mereka, keselamatan hanyalah hiasan. Tidak lain adalah kata-kata yang sedap didengar. Yang mereka kejar di dalam hati mereka adalah supaya diberi upah, dimahkotai, menerima manfaat. Mereka ingin menerima 100 kali lipat dalam kehidupan ini, dan hidup yang kekal di masa yang akan datang. Dan jika mereka tidak menerima hal-hal ini, mereka pun berhenti percaya. Diri mereka yang sebenarnya pun tersingkap, dan mereka pun menyimpang dari Tuhan. Di dalam hati mereka, yang mereka yakini bukanlah pekerjaan Tuhan, bukan juga kebenaran yang Tuhan ungkapkan. Yang mereka kejar bukanlah keselamatan, apalagi melakukan tugas sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebaliknya, mereka tidak ada bedanya dengan Paulus. Mereka menginginkan berkat yang besar, memegang kekuasaan yang besar, mengenakan mahkota yang mulia, memiliki kedudukan yang setara dengan Tuhan,
ini adalah ambisi dan keinginan mereka. Jadi, setiap kali manfaat atau keuntungan tertentu dapat diperoleh dari rumah Tuhan, mereka memperebutkannya dan mulai berbicara tentang senioritas. Yang mereka pikirkan dalam hati mereka adalah, "Aku berhak atas ini. Aku harus mendapat bagianku. Aku harus berjuang untuk ini." Memikirkan hal ini membuat hati mereka tenang. Mereka menempatkan diri mereka di antara orang-orang berkedudukan tinggi di rumah Tuhan. Dan dengan demikian, mereka yakin bahwa manfaat seperti itu sudah menjadi hak mereka. Jelas bahwa hati mereka telah diperdaya oleh hal-hal yang mereka kejar ini. Dan juga jelas bahwa apa yang biasanya mereka kejar sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran. Sebanyak apapun pekerjaan yang mereka lakukan, tujuan dan motif mereka sama seperti tujuan dan motif Paulus. Mereka ingin menerima mahkota, dan mereka akan memegang erat tujuan dan motif mereka tanpa pernah melepaskannya. Bagaimanapun kebenaran dipersekutukan kepada mereka, bagaimanapun mereka ditangani dan dipangkas, bagaimanapun mereka disingkapkan dan dianalisis, mereka akan dengan gigih menolak untuk melepaskan motif mereka untuk diberkati. Dan ketika mereka tidak menerima perkenanan Tuhan, ketika mereka melihat harapan mereka untuk diberkati musnah, mereka pun menjadi negatif dan mundur, mengabaikan tugas mereka, dan mulai menghindar. Mereka tidak benar-benar melaksanakan tugas mereka dalam mengabarkan Injil Kerajaan. Mereka juga tidak memberikan pelayanan yang baik, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai iman yang sejati kepada Tuhan, tidak memiliki ketaatan yang sejati, tanpa pengalaman atau kesaksian yang nyata, dan mereka tidak lebih dari serigala berbulu domba. Pada akhirnya, seorang tidak percaya yang tidak mau berubah seperti itu akan sepenuhnya disingkapkan dan disingkirkan. Iman mereka kepada Tuhan akhirnya akan berakhir. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkapkan niat hina yang ada dalam diriku. Meski aku setuju pulang, dalam hati aku berharap cepat sembuh dan terus membuat video. Saat tidak dapat hasil setelah berobat berulang kali, aku merasa tak punya harapan untuk bertugas. Keinginanku dapat berkat hancur dan motivasiku percaya Tuhan hilang. Aku merasa tersesat dan berpikir Tuhan tidak adil. Jadi aku mulai menyerah. Aku tak mau lagi membaca firman Tuhan dan berdoa. Kulampiaskan ketidakpuasanku terhadap Tuhan dengan mengejar tren duniawi. Aku percaya Tuhan dan bertugas demi berkat. Saat tak dapat berkat, aku menentang Tuhan. Yang kuperlihatkan hanyalah watak iblis, tak ada nurani dan akal. Ini membuktikan pengorbananku sebelumnya palsu dan menipu Tuhan. Bertahun-tahun aku percaya Tuhan. Tuhan memberiku banyak kebenaran dan kasih karunia. Tanpa perlindungan Tuhan, aku pasti sudah mati. Aku tidak berterima kasih kepada Tuhan, malah mengeluh. Nalar dan kemanusiaanku tidak ada. Memikirkan ini, aku menyesal dan membenci diriku. Aku ingin mengatasi motifku mendapat berkat dan berhenti melawan Tuhan. Jadi aku berdoa untuk mencari dan kubaca firman ini. Boleh kubacakan? Tentu. Bagian ini. Iya. Karena diberkati bukan tujuan yang dibenarkan untuk dikejar. Lalu apa tujuan yang dibenarkan? Mengejar kebenaran, perubahan watak, dan menaati semua pengaturan Tuhan. Inilah tujuan yang harus dikejar. Katakanlah, misalnya dipangkas
dan ditangani membuatmu salah paham dan tak mampu taat. Mengapa engkau tak mampu taat? Karena engkau merasa tempat tujuan atau impianmu untuk diberkati dihalangi. Kau menjadi negatif dan kesal dan tidak ingin melakukan tugasmu. Apa penyebabnya? Ada masalah dengan pengejaranmu. Bagaimana mengatasi ini? Penting untuk segera meninggalkan pemikiran yang salah dan mencari kebenaran, mengatasi kerusakanmu. Katakan kepada dirimu, aku tidak boleh berhenti. Aku harus tetap melakukan tugas makhluk ciptaan Tuhan dan mengesampingkan keinginanku untuk diberkati. Setelah melepas keinginan akan berkat, bebanmu akan terangkat. Bisakah kau tetap negatif? Meski ada kalanya engkau negatif, engkau tidak dikendalikan olehnya. Selalu berdoa dan berjuang, mengubah tujuan pengejaran dari mendapat berkat menjadi mengejar kebenaran. Engkau harus berpikir mengejar kebenaran adalah tugas makhluk ciptaan. Tidak ada tuaian yang lebih besar daripada memahami kebenaran. Bahkan andai Tuhan tidak menginginkanku, tak ada tempat tujuan yang baik dan harapanku untuk diberkati musnah, aku tetap melaksanakan tugasku. Aku wajib melakukannya. Apapun alasannya, itu tak akan memengaruhi tugas atau pencapaianku dalam melaksanakan amanat Tuhan. Inilah prinsip hidupku. Dalam hal ini, kau sudah lepas dari belenggu daging. Amin. 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 Firman Tuhan itu luar biasa. Iya. Kita harus melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan. Mengejar kebenaran adalah hal yang berharga. Ya. Melalui firman Tuhan, aku mengerti mengapa aku mengeluh, menjadi negatif, dan menyerah saat keinginanku mendapat berkat hancur. Itu karena pandanganku tentang pengejaran keliru. Aku mengejar berkat dan tempat tujuan yang baik, jadi aku dikendalikan masa depan. Saat keinginanku akan berkat hancur, aku menjadi pasif. Keinginanku akan berkat sangatlah kuat. Aku adalah makhluk ciptaan. Entah aku menerima berkat atau tidak, aku harus melaksanakan tugasku. Meski aku tidak dapat berkat, jika aku memenuhi tugasku, setidaknya aku tidak menyesal. Iya. Karena ini hati pun terang. Aku harus menerapkan jalan menurut firman, melepaskan keinginan akan berkat, mengubah pandanganku, dan bertugas sebaik mungkin. Dan meski kondisiku memburuk, aku tak boleh menyalahkan Tuhan. Ini nalar yang harus dimiliki makhluk ciptaan. Syukur kepada Tuhan. Aku sadar, jika aku tak bisa bertugas, aku bisa berlatih menulis artikel di rumah, menuliskan pengalamanku, dan membaginya di pertemuan. Dengan begitu, aku pun bersaksi tentang Tuhan. Iya. Setelah menerapkan ini, aku merasa lega sekali dan tak begitu dikendalikan masa depanku. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Setahun kemudian, aku pergi ke rumah sakit. Kata dokter, kau sudah sembuh, tak perlu minum obat lagi. Perhatikan tubuhmu dan jangan terlalu lelah. Saat mendengar ucapan dokter, aku bersemangat dan tak hentinya bersyukur. Syukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan sangat nyata. Iya. Dalam lingkungan ini, meski menderita, mampu memetik pelajaran dan berubah adalah manfaat nyata dan berkat Tuhan. Iya. Lingkungan yang Tuhan atur kadang tidak sesuai gagasan kita. Dari luar terlihat buruk. Tapi kita melihatnya bermanfaat bagi hidup kita. Iya. Itu menyucikan dan menyelamatkan kita. Ya. Kemudian aku membaca firman Tuhan. Kuputuskan tempat tujuan orang bukan dari senioritas, usia, penderitaan, atau sejauh mana mengundang kasihan, tetapi apakah mereka punya kebenaran. Tidak ada pilihan lain. Iya. Ya, kesudahan orang ditentukan menurut ada tidaknya kebenaran dan yang tidak punya tidak dapat diselamatkan. Jika aku tidak mengejar kebenaran atau perubahan watak, sebanyak apapun pengorbanan atau kontribusiku, jika watak rusakku tidak disucikan, aku tak bisa diselamatkan. Aku tetap menipu Tuhan agar memberi berkat lewat kerja keras.
Bukankah ini omong kosong? Ini hanya angan-anganku. Kali ini aku seperti kehilangan kesempatan bertugas karena sakit. Tapi melalui itu, pandangan yang keliru dan watakku yang rusak tersingkap, sehingga aku berubah tepat waktu dan mengejar kebenaran. Ini perlindungan besar Tuhan. Iya, Aku merasa sangat menyesal dan berutang, jadi aku berlutut dan berdoa. Ya Tuhan, aku mau mengubah pandanganku tentang pengejaran. Aku tak mau lagi mengejar berkat dan upah. Apapun tugasku kelak, aku mau mengejar kebenaran, mengubah watak, dan memenuhi tugasku. Amin. Selanjutnya aku membaca firman Tuhan. Hatiku menjadi terang tentang cara menangani tugas. Akan kubacakan. Baiklah. Untuk bertugas secara memadai, tidak masalah berapa lama kau percaya, sebanyak apapun kau bertugas, sebanyak apapun kontribusimu bagi rumah Tuhan, apalagi betapapun berpengalamannya engkau. Tuhan melihat jalan yang ditempuh orang. Artinya dia melihat sikap orang terhadap kebenaran dan prinsip, arah, dan sumber di balik tindakan orang. Tuhan hanya fokus pada hal-hal ini. Itulah yang menentukan jalan yang kau tempuh. Orang berpikir mereka yang berkontribusi untuk Tuhan harus diberi upah. Makin besar kontribusinya, makin besar pula perkenanan Tuhan. Esensi sudut pandang manusia adalah bertransaksi. Manusia tidak berusaha aktif melakukan tugasnya sebagai makhluk Tuhan. Bagi Tuhan, makin orang berusaha memiliki kasih dan ketaatan kepada Tuhan, yaitu berusaha melakukan tugas makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan makin berkenan. Sudut pandang Tuhan adalah menuntut manusia memulihkan lagi tugas dan status semula mereka. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, jadi manusia tak boleh kelewat batas dengan menuntut Tuhan dan hanya melakukan tugas makhluk ciptaan. Tempat tujuan Paulus dan Petrus ditentukan menurut apakah mereka mampu melakukan tugas makhluk ciptaan, bukan menurut ukuran kontribusi mereka. Tempat tujuan mereka ditentukan menurut apa yang mereka cari, bukan banyaknya pekerjaan mereka atau penilaian orang tentang mereka. Jadi berusaha aktif melakukan tugas makhluk ciptaan adalah jalan menuju keberhasilan. Mengejar jalan kasih kepada Tuhan itu jalan benar. Mengejar perubahan pada watak lama dan kasih murni bagi Tuhan adalah jalan menuju keberhasilan. Jalan yang seperti itu merupakan jalan pemulihan tugas dan rupa semula makhluk ciptaan. Ini jalan pemulihan dan tujuan pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Amin. Amin. Setelah membaca firman, aku mengerti. Tidak ada tugas yang tinggi atau rendah. Apakah orang diselamatkan bukan tergantung pada tugas mereka, hebatnya mereka, atau pencapaian mereka. Asal mengejar kebenaran, memenuhi tugas makhluk ciptaan, dan mencapai perubahan watak, kita memperoleh kebenaran dan diselamatkan Tuhan. Ya. Berusaha efektif dalam tugas dan berkontribusi kepada gereja tentu tidak salah. Selama niat kita bersaksi tentang Tuhan dan mencari kebenaran serta bertindak sesuai prinsip, kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Iya. Melakukan tugas bukan alat untuk dapat keuntungan atau tawar-menawar demi upah. Itu tanggung jawab makhluk ciptaan. Diberkati atau tidak, aku akan memenuhi tugasku. Syukur syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Lalu gereja mengatur tugas yang sesuai untukku berdasarkan kondisiku. Kini aku tidak dikendalikan masa depanku. Apapun tugasnya, memperoleh kebenaran adalah hal terpenting. Iya, Entah kelak kesudahanku baik atau tidak, jika aku memenuhi tanggung jawabku dalam tugas, aku merasa damai. Ya. Iya. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan.